Ada satu negara di Afrika Utara yang terasa seperti pertemuan banyak dunia sekaligus. Di satu sisi, ada gurun luas yang terlihat tidak berujung. Di sisi lain, ada kota tua dengan gang sempit berusia ratusan tahun. Suara azan terdengar dari menara masjid. Pasar tradisional dipenuhi aroma rempah. Dan tidak jauh dari sana, ombak Samudra Atlantik menghantam pesisir kota-kota tua yang pernah menjadi pusat perdagangan dunia. Negara itu adalah Maroko. Banyak orang mengenal Maroko lewat film, foto Instagram, atau warna khas kota-kotanya yang terlihat eksotis. Tetapi, semakin lama melihat negara ini, semakin terasa kalau Maroko jauh lebih kompleks dibanding sekadar destinasi wisata. Ini adalah tempat di mana budaya Arab, Afrika, Berber, dan Eropa bercampur selama ratusan tahun. Negara yang penuh warna, tetapi juga menyimpan kehidupan yang keras di beberapa wilayahnya. Ada kota yang terasa modern dan sibuk. Ada desa pegunungan yang hidup sangat sederhana. Dan ada kawasan gurun yang begitu sunyi sampai suara angin terasa lebih jelas dibanding suara manusia. Maroko juga punya posisi yang unik. Secara geografis, negara ini berada sangat dekat dengan Eropa. Hanya dipisahkan selat sempit dari Spain. Tetapi suasananya terasa sangat berbeda. Semakin jauh masuk ke dalam Maroko, semakin terasa bahwa negara ini punya ritme hidupnya sendiri. Dalam dokumenter panjang ini, kita akan melihat Maroko lebih dekat. Tentang kehidupan masyarakatnya, kota-kota yang terlihat seperti dunia lama, keindahan alam yang jarang dibahas, sejarah panjang yang membentuk negara ini, serta hal-hal unik yang membuat Maroko terasa sangat berbeda dibanding negara lain di Afrika maupun Timur Tengah. Karena Maroko bukan negara yang mudah dijelaskan dalam satu kalimat. Negara ini harus dilihat perlahan, didengar suasananya, dan dirasakan atmosfernya. Kalau melihat peta Maroko, negara ini terlihat seperti gerbang antara Afrika dan Eropa. Di utara, Maroko berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Di barat, Samudra Atlantik membentang panjang di sepanjang pesisirnya. Sedangkan di bagian selatan, Gurun Sahara mulai mengambil alih pemandangan. Landscape Maroko sangat beragam. Dan mungkin inilah salah satu alasan kenapa negara ini terasa begitu unik secara visual. Di satu wilayah, kita bisa menemukan kota pesisir yang ramai dengan ombak besar Atlantik. Beberapa jam perjalanan kemudian, pemandangan berubah menjadi pegunungan tinggi dengan udara dingin dan desa-desa kecil berbahan tanah liat. Lalu semakin ke selatan, warna hijau perlahan hilang. Tanah berubah lebih kering, pepohonan semakin sedikit, dan gurun luas mulai mendominasi cakrawala. Salah satu kawasan paling terkenal adalah Sahara Desert. Ketika matahari mulai turun di gurun Maroko, warna pasir berubah perlahan menjadi oranye gelap. Suasananya sangat sunyi. Tidak banyak suara selain angin yang bergerak di antara bukit-bukit pasir. Bagi banyak orang, pengalaman melihat Sahara langsung terasa hampir tidak nyata. Tetapi, Maroko bukan hanya tentang gurun. Negara ini juga memiliki pegunungan besar bernama Atlas Mountains. Pegunungan ini membentang panjang dan mempengaruhi kehidupan banyak desa di sekitarnya. Saat musim dingin tiba, beberapa bagian Atlas bahkan tertutup salju. Hal yang cukup mengejutkan bagi orang yang membayangkan Maroko hanya sebagai negara panas penuh gurun. Selain itu,
garis pantai Maroko juga sangat panjang. Kota-kota pesisir seperti Essaouira memiliki suasana yang jauh lebih santai dibanding kota besar lainnya. Angin laut, bangunan putih tua, dan suara burung camar memberi atmosfer yang sangat khas. Maroko terasa seperti beberapa negara yang hidup dalam satu wilayah. Dan setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Populasi Maroko saat ini mencapai lebih dari 37 juta jiwa. Sebagian besar penduduk tinggal di kota-kota besar bagian utara dan pesisir. Agama mayoritas di Maroko adalah Islam, dan pengaruh agama cukup terasa dalam kehidupan sehari-hari. Azan terdengar 5 kali sehari dari masjid-masjid kota. Bulan Ramadan dijalani dengan sangat serius. Dan tradisi keluarga masih memiliki peran besar dalam masyarakat. Tetapi Maroko juga termasuk salah satu negara Afrika Utara yang cukup terbuka terhadap wisatawan dan pengaruh luar. Di kota besar seperti Casablanca atau Rabat, suasana modern cukup terasa. Kafe bergaya Eropa berdiri berdampingan dengan pasar tradisional. Anak muda menggunakan media sosial seperti di negara lain. Dan budaya global masuk cukup cepat. Meski begitu, kehidupan di Maroko tetap memiliki sisi tradisional yang kuat. Di banyak kota tua atau Medina, aktivitas perdagangan masih berjalan seperti ratusan tahun lalu. Pedagang kain, rempah-rempah, lampu tembaga, keramik, dan kulit memenuhi gang sempit yang ramai hampir sepanjang hari. Yang menarik, masyarakat Maroko terkenal sangat menghargai tamu. Teh min hangat sering disajikan ketika menerima orang baru. Dan budaya berbincang cukup panjang masih menjadi bagian penting kehidupan sosial mereka. Tetapi, seperti banyak negara berkembang lainnya, Maroko juga menghadapi tantangan. Kesenjangan ekonomi masih cukup terlihat. Ada wilayah modern dengan infrastruktur baik, tetapi ada pula desa-desa terpencil yang hidup sangat sederhana. Anak muda di kota besar mulai menghadapi tekanan ekonomi dan lapangan kerja yang kompetitif. Karena, meskipun pariwisata berkembang cukup pesat, tidak semua masyarakat merasakan dampaknya secara merata. Maroko akhirnya menjadi negara yang hidup di antara dua dunia. Tradisi lama tetap kuat, tetapi modernisasi juga bergerak semakin cepat. Kalau ada satu hal yang membuat Maroko sangat mudah dikenali, itu adalah kota-kotanya. Banyak kota di negara ini terasa seperti tempat yang keluar dari cerita lama. Salah satu yang paling terkenal adalah Marrakesh. Kota ini penuh warna, suara, dan aktivitas. Pasar tradisionalnya dipenuhi kain, rempah-rempah, lampu gantung, sampai aroma makanan yang sangat kuat. Ketika malam datang, alun-alun kota berubah menjadi pusat kehidupan. Musisi jalanan mulai bermain, pedagang makanan memenuhi sudut jalan, dan suasana terasa sangat hidup. Lalu ada Chefchaouen, kota kecil di pegunungan Rif yang terkenal karena hampir seluruh bangunannya berwarna biru. Jalan sempit, tangga batu, dan dinding biru muda membuat tempat ini terasa sangat tenang. Banyak orang datang ke Chefchaouen bukan untuk aktivitas besar, tetapi hanya untuk berjalan pelan menikmati suasananya. Kemudian ada Fez, salah satu kota tua paling terkenal di dunia Islam. Medina di Fez sangat rumit dan padat, gang-gangnya sempit, dan sebagian wilayahnya bahkan tidak bisa dilalui mobil. Ketika berjalan di sana, suasananya terasa seperti kembali ke masa lalu. Pengrajin kulit bekerja dengan cara tradisional, keledai masih digunakan membawa barang, dan kehidupan berjalan dalam ritme yang sangat berbeda dibanding kota modern. Sedangkan Casablanca
menunjukkan sisi Maroko yang lebih modern. Gedung tinggi, jalan besar, dan pusat bisnis membuat kota ini terasa lebih kosmopolitan. Tetapi di tengah modernitas itu, berdiri Hassan II Mosque, salah satu masjid terbesar dan paling indah di dunia. Bangunannya berdiri tepat di tepi Laut Atlantik, dan ketika ombak menghantam batu di bawahnya, tempat itu terasa sangat megah tanpa perlu terlihat berlebihan. Banyak orang mengenal Maroko lewat foto kota biru atau gurun Sahara. Padahal, keindahan negara ini jauh lebih luas dibanding yang sering muncul di media sosial. Kalau bergerak ke arah pegunungan Atlas Mountains, suasana Maroko berubah total. Udara menjadi lebih dingin, jalan mulai berliku melewati tebing dan lembah, dan desa-desa kecil terlihat menempel di lereng gunung. Beberapa desa masih dibangun menggunakan tanah liat dan batu alam. Warnanya menyatu dengan pegunungan di sekitarnya. Ketika matahari sore mulai turun, seluruh lembah berubah menjadi warna emas kecoklatan yang sangat tenang dilihat. Ada juga tempat bernama Ait Ben Haddou, sebuah desa kuno berbenteng yang terlihat seperti dunia lama. Bangunan-bangunannya terbuat dari tanah merah dan berdiri di tengah wilayah kering dekat gurun. Karena tampilannya yang sangat khas, tempat ini sering digunakan sebagai lokasi syuting film internasional. Beberapa adegan dari film dan serial terkenal pernah direkam di sana. Tetapi yang membuat tempat ini menarik bukan hanya tampilannya, melainkan suasananya. Ketika malam datang dan wisatawan mulai berkurang, desa itu terasa sangat sunyi. Seolah waktu berjalan lebih lambat dibanding dunia luar. Lalu, di bagian pantai Atlantik, ada kota seperti Essaouira. Kota pesisir ini punya suasana yang sangat berbeda dibanding Marrakesh atau Fes. Anginnya kuat, udara laut terasa lebih dingin, dan ritme hidup masyarakatnya jauh lebih santai. Pelabuhan kecil penuh perahu biru tua. Burung camar berputar di atas laut. Dan suara ombak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak seniman dan musisi datang ke Essaouira karena suasananya terasa lebih tenang. Maroko juga punya oasis-oasis kecil di dekat gurun. Pohon kurma tumbuh di tengah wilayah kering. Air mengalir tipis di antara batu dan pasir. Dan kehidupan bertahan di tempat yang tampaknya sulit dihuni. Kontras seperti ini sering muncul di Maroko. Antara panas dan dingin, antara laut dan gurun, antara kota ramai dan wilayah yang hampir tanpa suara. Dan mungkin itu yang membuat negara ini terasa sangat hidup secara visual. Ada banyak hal tentang Maroko yang jarang benar-benar dibahas dunia. Salah satunya adalah identitas asli masyarakatnya. Banyak orang mengira seluruh penduduk Maroko adalah Arab. Padahal, sebagian besar masyarakat Maroko memiliki akar budaya Amazigh atau Berber. Mereka adalah penduduk asli Afrika Utara yang sudah hidup di wilayah ini jauh sebelum kedatangan bangsa Arab. Sampai hari ini, budaya Amazigh masih sangat terasa. Bahasa mereka masih digunakan di banyak daerah. Pakaian tradisional masih dipakai dalam acara tertentu. Dan simbol-simbol budaya Amazigh terlihat di berbagai kota. Selain itu, Maroko juga punya hubungan sejarah yang sangat panjang dengan Eropa. Karena letaknya yang sangat dekat dengan Spanyol, pengaruh budaya Eropa cukup terasa di beberapa kota besar. Bahkan, di bagian utara Maroko, arsitektur dan suasana kotanya kadang terasa berbeda dibanding wilayah Afrika lainnya. Hal lain yang jarang diketahui adalah fakta bahwa Maroko pernah menjadi salah satu kerajaan paling kuat di kawasan Afrika Utara.
Selama ratusan tahun, kerajaan-kerajaan Maroko menguasai jalur perdagangan penting antara Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Kota-kota seperti Fez dan Marrakesh pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia Islam. Maroko juga termasuk salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan United States pada abad ke-18. Fakta ini jarang dibahas, padahal hubungan diplomatik kedua negara sudah berlangsung sangat lama. Yang menarik lagi, meskipun Maroko terlihat tradisional dari luar, industri film internasional cukup sering masuk ke negara ini. Landscape gurun, kota tua, dan pegunungan membuat Maroko menjadi lokasi syuting favorit untuk film bertema sejarah atau petualangan. Karena beberapa wilayahnya memang terasa seperti dunia lain. Sejarah Maroko sangat panjang dan penuh perubahan. Wilayah ini pernah menjadi jalur penting perdagangan antara Afrika dan Eropa. Karavan membawa emas, rempah-rempah, garam, dan berbagai barang melewati gurun Sahara menuju kota-kota besar Maroko. Karena itulah, kota seperti Fez berkembang menjadi pusat perdagangan dan pendidikan. Di masa lalu, banyak ilmuwan dan pelajar datang ke kota ini untuk belajar agama, matematika, astronomi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Maroko juga mengalami masa kolonial. Pada awal abad ke-20, sebagian wilayahnya berada di bawah pengaruh Prancis dan Spanyol. Pengaruh itu masih terasa sampai hari ini. Bahasa Prancis cukup umum digunakan di kota besar. Sistem administrasi modern juga banyak dipengaruhi era kolonial. Tetapi identitas lokal masyarakat Maroko tetap bertahan cukup kuat. Setelah merdeka pada tahun 1956, Maroko mulai membangun negara modern sambil tetap mempertahankan tradisi kerajaan. Sampai hari ini, Maroko masih dipimpin oleh sistem monarki. Dan keluarga kerajaan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik maupun sosial negara tersebut. Yang menarik, meskipun dunia berubah sangat cepat, Maroko tampaknya tetap mencoba menjaga keseimbangan antara modernitas dan budaya lama mereka. Kota-kota modern berkembang, pariwisata meningkat, teknologi masuk semakin cepat. Tetapi di saat yang sama, tradisi keluarga, pasar tradisional, dan budaya lokal tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melihat Maroko lebih dekat, mungkin kita mulai sadar kalau negara ini bukan sekedar tempat wisata penuh warna. Maroko adalah negara yang hidup di antara banyak identitas. Afrika dan Arab, tradisi dan modernitas, laut dan gurun, kesunyian dan keramaian. Semua bercampur dalam satu negara yang terasa sangat khas. Ada wilayah yang terlihat modern dan sibuk. Ada pula tempat-tempat yang membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Dan itulah hal yang membuat Maroko begitu berkesan bagi banyak orang. Dan itulah Maroko, negara di Afrika Utara yang menyimpan gurun luas, kota-kota tua penuh sejarah, dan budaya yang tetap hidup sampai hari ini. Kalau kalian menikmati dokumenter seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan perjalanan berikutnya. Karena masih banyak negara di dunia yang punya cerita menarik untuk dipahami lebih dekat. Bukan cuma tentang tempat wisatanya, tetapi tentang manusia, sejarah, dan kehidupan yang berjalan di dalamnya. Tulis juga di kolom komentar negara mana yang ingin kalian lihat berikutnya. Dan untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.